Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang bagaimana mengatasi rasa takut di dalam diri kita. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya, luar biasa. Saya percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir, amin. Makanya suhunya semakin panas, amin. Neraka mulai bocor. Jadi kita harus hidup berjaga-jaga dalam Tuhan. Dan setiap hari kita ada dalam peperangan rohani, saudara percaya? Semua yang terjadi di hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Karena Tuhan itu ingin melatih kita berperang, saudara. Karena itu kita harus memenangkan pertandingan di akhir zaman ini, amin. Lewat masalah, persoalan, tantangan yang datang dalam hidup kita silih berganti. Satu hal, Tuhan mau kita menang dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa ketika seseorang mengalami sesuatu dalam hidupnya, tantangan, peperangan, pergumulan, yaitu yang pertama kita rasa, terima kasih. Yang pertama kita rasakan, kita alami itu adalah takut. Ya, berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami rasa takut? Ya, saudara takut apa aja? Yang lain ini nggak pernah takut. Saudara pernah nggak ngalami takut? Ya, takut. Aduh, ada sesuatu yang terjadi. Aduh, besok saya hidup bagaimana? Atau ada yang takut setan di sini? Ada loh orang Kristen masih takut setan. Ya, jangan jadi penakut. Karena Alkitab berkata, orang yang takut itu tidak masuk surga. Nanti saya kasih lihat ayatnya. Supaya kita jangan takut. Bilang kanan kirimu, jangan takut loh. Ya, karena penakut tuh nggak masuk surga. Tapi kalau suami takut istri sih, enggak apa-apa. Itu bagus ya. Kecuali takut yang satu itu ya. Iya, Bapak Ibu, Raja Yosafat pernah mengalami satu ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, memang di hari-hari terakhir ini setan berusaha menebar roh ketakutan. Kenapa saudara? Karena kalau kita takut, ketakutan adalah pembunuh iman. Orang yang takut, dia tidak percaya sama Tuhan. Orang yang takut, dia kehilangan imannya. Walaupun dia bilang dia masih Kristen, masih ke gereja, walaupun saudara seorang pendoa. Walaupun saya sebagai pendeta, kalau kita takut, kita sedang tidak ada iman sama Tuhan. Kita lagi meragukan Tuhan. Orang yang takut itu meragukan kuasa Tuhan. Ya, jadi kita jangan mau hari-hari ini dipancing oleh iblis untuk kita hidup di dalam ketakutan. Nah, kita belajar saudara. Raja Yosafat pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 20 ya. Ayat yang pertama kita baca bersama 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku, dan sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ketakutan pertama kali muncul itu banyak lewat masalah, lewat pendengaran. Ya, kalau kita dengar orang ngomong apa atau dokter ngomong apa, biasa kita tuh takut, ciut. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda dengar hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, dunia ini memang sedang bergoncang. Akan datang satu saat Tuhan bilang, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Tapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Amin. Mau dunia ini bergoncang seperti apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan. Ya, lalu ketika Yosafat dikasih tahu saudara,
Berita yang menakutkan. Jadi saya itu kalau pagi memilih untuk tidak dengar berita dulu. Tidak usah buka sosial media dulu. Mending memuji Tuhan dulu, amin. Ya, nyanyi dulu saudara. Karena bikin sakit kepala, karena apa yang masuk, yang kita dengar di telinga kita, itu turun di alam bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, itu menimbulkan roh ketakutan, kekhawatiran, saudara. Ketika Yosafat mendengar ada orang bilang, "Raja, gawat raja, ada laskar yang besar sedang menuju ke sini." Itu mereka Edom, ya, dan Bani Amon, mereka sedang menuju ke sini dan sekarang mereka sudah sampai di En-Gedi. Kira-kira kalau saudara jadi Raja Yosafat, apa yang akan saudara lakukan? Yosafat itu juga manusia biasa sama seperti kita. Ada satu laskar yang besar yang sedang menuju ke sini. Kalau raja pada umumnya mendengar berita akan datang serangan, kalau raja pada umumnya apa yang dia akan lakukan menurut saudara? Tolong saudara bantu saya berpikir. Ada yang tahu? Dapat sepeda loh. Di bawah ada sepeda, ambil aja. Menurut saudara, kalau dia raja normal, raja seperti pada umumnya, yang akan dia lakukan pertama apa? Panggil panglima perangnya toh. Siapkan pasukan, kita atur strategi. Itu raja yang normal. Kita pun kalau mengalami begitu, kenapa? Karena waktu telinga mendengar sesuatu dikirim ke otak, otak langsung berpikir mencari solusi. Itu normal. Siapkan pasukan, siapkan senjata, kita akan atur strategi. Bagaimana caranya untuk melawan mereka? Tapi Alkitab berkata begini, ayat 3 berkata begini. Waktu Yosafat dengar, ayat 3 baca sama-sama. Yosafat menjadi berani? Oh, takut. Ternyata Yosafat raja sama seperti kita juga, masih punya rasa. Saudara pernah takut? Kalau tidak pernah, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup ke surga hari ini. Karena Anda luar biasa berarti. Yang namanya manusia pasti pernah punya rasa takut. Takut mati. Siapa yang masih takut mati? Angkat tangan. Wih, enggak ada, semua sudah siap mati jemaat di sini ya. Yang masih takut, ada orang takut mati. Berpikir, "Duh, kalau saya mati gimana? Duh, kalau mati gimana? Kalau gini. Apa-apa dipikir mati." Yang takut masa depan ada. Seperti halnya kita, Yosafat juga manusia biasa. Waktu dia mendengar ada laskar yang besar datang untuk menyerbu, dia langsung dikatakan Yosafat menjadi takut, ya. Dan itu normal. Memang Tuhan menciptakan dalam diri kita ini ada hormon yang bekerja. Waktu telinga mendengar atau pikiran merasa, itu langsung dikirimlah itu, sehingga ada ketakutan yang muncul. Ketika ketakutan muncul, orang berpikir, saya akan cari solusi. Tapi dikatakan di sana Yosafat menjadi takut. Waktu dia takut, dia nggak panik, dia nggak bingung, dia nggak cari pasukan, dia nggak telepon raja, teman-temannya kerajaan lain. Bantu dulu dong, aku ini mau diserang sama Bani Amon. Ya, aku mau diserang ini. Tolong kamu kirim dong pasukan ke saya, pinjam senjatamu. Saudara, waktu engkau takut, siapa yang kau cari? Misalnya besok mau jatuh tempo. Saudara pernah rasakan ketakutan mau jatuh tempo enggak? Enggak pernah? Banyak ya? Ya, puji Tuhan, berarti Anda normal. Ya, saya juga dulu merasakan. Karena ada dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh. Makanya ada pasien datang sama dokter, "Dok, jantung saya akhir-akhir ini berdebar-debar loh. Saya nggak tahu kenapa, coba cek darah. Normal Bu, coba cek ini normal. Wah, dokter bilang pulang, cek saldo. Ternyata benar, saldonya di bawah rata-rata. Makanya berdebar-debar jantungnya." Saudara, ya ketika kita ini akan menghadapi sesuatu, lalu ada rasa takut nih. Saya mau tanya, yang saudara cari siapa? Halo, mertua? Kita soan seyo, sesok kemana? Ke rumah bapak. Apa? Ya ceritakan masalah kita. Siapa tahu bapak bisa bantu. Ada yang begitu di sini? Enggak usah angkat tangan.
Di dalam hati saja. Berani kalau angkat tangan, saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada orang-orang begitu. Ketika ada ketakutan muncul, langsung berpikir, telepon siapa ya? Kakak ipar lah. Telepon kakak ipar sih, siapa tahu iso bantu. Telepon siapa? Ada temanku kaya. Temanku bisa tolong kita nanti, coba telepon dulu. Rasa takut seringkali mengendalikan sikap hati untuk kita membuat satu respon. Lalu kita terpancing untuk berbuat respon, lalu kita telepon orang, boleh pinjam duit enggak? Saya tuh paling takut kalau terima WA gini saudara. Masih ingat aku enggak sis? Aduh itu WA terhoror. Kamu sekarang luar biasa ya. Ini orang-orang yang enggak pernah WA, enggak kita tahu, tiba-tiba masih ingat aku enggak? Kita tahu ujung-ujungnya apa? Jadi saya bilang gini, kebetulan saya kena amnesia tadi malam. Jadi saya tidak ingat kamu. Daripada kita berdosa saudara, repot ini yang begini. Sekarang banyak orang tidak pakai iman, nggak pakai pengharapannya kepada Tuhan, tapi dia coba tolong Tuhan. Makanya saya selalu bilang, tidak semua orang Kristen akan melihat mujizat. Karena iman itu ada harga. Ya, atau ketika besok menjatuh tempo, kita langsung hubungi, menyelesaikan masalah tanpa tahu ya, member ya semuanya ya. Haleluya ya, banyak membernya di sini ya. Ya, banyak saudara orang yang lari dulu ke tempat lain. Saya pernah waktu itu, ya, saya butuh uang saudara. Besok saya harus bayar sesuatu. Ini otak saudara udah macam-macam nih. Karena tubuh berespon, rasa takut membuat otak ini berpikir, cari solusi. Ada bisikan begini, telepon kakak iparmu, pinjam dulu. Nanti kan toh kamu ganti kalau ada uang. Saya ini sudah mau ambil HP saudara, sudah mau WA nih. Tiba-tiba ada suara yang ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jangan pinjam uang, kamu bikin malu Tuhan. Jadi kalau ada pendeta yang pinjam duit, suruh dia doa saudara. Amin. Iya. Saya terlalu percaya kita punya Tuhan yang sanggup, yang mampu, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang gak pernah kita pikir Tuhan bisa buat, asal kita mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta minta-minta, saya ragu ini pendeta ada iman atau tidak. Itu saya baru mau WA kakak ipar saya mau pinjam uang, tiba-tiba Rasul bilang, jangan lo, kamu tuh hamba Tuhan lo, kamu mempermalukan Tuhan. Nggak jadi, saya masuk kamar saudara, saya berlutut di kaki Tuhan, saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, aku tuh besok ada keperluan, tapi aku nggak punya uang. Tuhan, saya nggak tahu mau lari ke siapa. Tuhanlah tempat pelarianku, Engkau tempat perlindunganku, Engkau tempat pengharapanku. Cuma Engkau Tuhan. Nangis saya berjam-jam. Nangis tuh aja karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Dan saat-saat seperti itu tuh kayaknya Tuhan tunggu deh kita tuh datang sama dia. Itu saat-saat yang paling mendapatkan ketenangan dalam hadirat Tuhan tuh udah curhat sama Tuhan dan nangis sama Tuhan tuh plong saudara. Walaupun kadang belum dijawab. Daripada kau curhat sama manusia, stop curhat sama manusia, amin. Biar kakak iparmu, mertuamu, teman sahabat dekatmu, karena tidak semua pendengar yang baik, banyak penyebar yang baik. Bener gak? Ya, kamu berniat untuk curhat, aku mau curhat, tapi tolong ya, jangan ceritain ke siapa-siapa, karena kamu bestiku yang aku percaya. Oh iya say, tenang. Ya masa lu nggak yakin sih sama aku, nanti aku jaga rahasiamu. Oke, kita sambil ngopi ya. Baru mau pergi baru mau ke tempat kopinya, dia WA temennya, si ini mau curhat sama gua. Tentang apa? Belum tahu, nanti tak cerita. Tapi jangan cerita sama siapa-siapa, cuma kamu lo tak kasih tahu, karena kamu bestiku.
Begitu, belum dengar apa yang mau dicerita, udah sampai ke orang lain. Kalau kau curhat sama orang lain, kau cerita ubi, sampai di sana kolak. Udah ada gulanya, ada santannya, ditambahi bumbunya. Malah jadi salah hidupmu, ribet dan ruwet. Tempat terbaik curhat ibu-ibu sama suamimu. Karena tidak mungkin bocor ke orang lain, didengar aja tidak. Iya enggak ibu-ibu? Setuju enggak? Jangan tepuk tangan dong buat suamimu. Iya, kita kan suka begitu kan, cerita sama suami nih. Aku mau curhat, saya apa? Cerita panjang lebar. Tahu nggak? Lama nih 15 menit. Menurutmu gimana? Gimana tadi? Sudah padam rohku. Nggak usah cerita lagi deh, nggak jadi. Ternyata kita cerita panjang lebar tuh suami nggak dengar. Jadi tenang, nggak mungkin bocor. Didengar saja, kagak. Nggak apa-apa saudara, lebih baik curhat sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan hari itu, saya nangis, Tuhan saya nggak mau pinjam uang, tahan aku Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Cegah aku Tuhan, saya nggak mau mempermalukan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Begitu amin, anak saya pulang sekolah, Mam, HP-mu tuh loh ketinggalan di bawah, bunyi terus dari tadi telepon. Iya Mami tadi lagi doa. Ini loh coba, saya buka udah telepon berapa kali tuh. Dan dia ada WA, Shalom Bu Debi, iya Bu saya dari perusahaan ini yang sering Ibu pelayanan. Kenapa ya? Saya bilang saya nggak ada jadwal kan hari ini. Enggak Bu, enggak ada jadwal. Cuma gini, perusahaan kami ini diberkati, jadi bos saya minta nama-nama pendeta yang sering isi di sini. Sama tolong Bu nomor rekeningnya dikirim ya. Dia mau berbagi berkat sama pendeta-pendeta yang khotbah di sini. Kok enggak wow saudara? Kesaksian loh. Saat itu juga surga bekerja loh. Nggak tunggu lama. Coba kalau saya sudah pinjam sama ipar saya, itu bos nggak digerakkan untuk memberkati pendeta-pendeta yang sering khotbah di situ. Itu cara kerja Tuhan. Makanya ketika Anda menjadi takut, ada persoalan, ada masalah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari iparnya, mencari temannya, mencari siapa? Tuhan. Memang ngomong percaya beriman kepada Tuhan itu tidak semudah ketika kita ngomong di gereja. Ditanya kamu percaya Tuhan? Oh percaya. Tidak segampang itu percaya. Kenapa? Orang lebih percaya penggadean daripada Tuhan. Kenapa? Karena penggadean terlihat, Tuhan tidak. Manusia itu lebih percaya sama yang tapi iman adalah bukti dari semua yang belum. Amin. Ayo pakai iman. Jangan coba tolong Tuhan terus dengan caramu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua. Ayo pakai imanmu saudara. Di akhir zaman orang-orang yang akan bertahan cuma mereka yang punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Tapi tidak semua orang Kristen imannya hidup. Banyak yang mati, banyak yang setengah mati. Hanya mereka yang berani bayar harga, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka yang akan melihat pertolongan Tuhan yang supranatural. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Karena kau suka cari aman, cari gampang. Kau nggak pernah sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, berlutut sama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam masalahmu. Kalau kita melibatkan Tuhan, saudara, hidup saya ini penuh dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Semua cuma tentang perbuatan
Tuhan yang ajaib. Tadi pagi saya cerita, tadi siang saya pernah dikejar debt collector, karena kita ini kalau belum lulus dalam masalah uang, ya kita akan diuji terus. Jangan lari waktu kau diuji. Hadapi ujianmu kayak orang sekolah. Itu soal sulit atau tidak, kau tidak boleh lari dari meja belajarmu tuh. Hadapi persoalanmu. Kau tahu atau tidak itu jawabannya, duduk aja sampai waktu selesai. Benar nggak? Orang ketang cuma coret-coret di situ, nggak tahu mau isi apa, gitu ya. Tungguin waktunya selesai. Karena semua ujian itu ada time limitnya, ada waktu selesainya. Guru itu nggak pernah bilang begini, kita nanti abis ini akan ujian matematika, waktunya seumur hidup. Guru gila itu. Kita dikasih tahu matematika 2,5 jam, ada time limit. Jangan pernah tinggalkan mejamu walaupun kau nggak tahu jawabannya. Hidup ini tuh begitu. Seringkali kita mengalami persoalan yang kita nggak tahu jawabannya itu apa. Amin apa amin? Ya tuh, nggak tahu kan jawabannya apa. Ya kamu nggak bisa tanya gurumu, karena kadang guru juga tidak tahu jawabannya apa. Ya, jangan coba tolong Tuhan. Hadapi persoalanmu, tunggu waktu selesainya. Yang menilai itu nanti Tuhan. Kau lulus atau tidak itu tergantung responmu. Memang kadang-kadang angkanya itu ya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kan kita lulus, kita kerjakan ujian kita kan. Jangan lari, karena kalau tidak lari ngulang. Nunggak kau ulang lagi, kecuali drop out dari sekolah. Lo ini begitu, makanya kalau ada ujian nasional di sekolah, ada papan tulis besar di luar, ditulis harap tenang, ada. Jadi kalau saudara lagi ada ujian, tulis gede-gede harap ada. Amin. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau ada ujian, tenang aja, nggak usah banyak mulut, nggak usah banyak curhat. Duduk di kaki Tuhan, tenang. Biar Tuhan yang menilai, biar Tuhan yang memimpin. Hadapi persoalanmu, duduk sampai waktunya selesai. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara, lalu kita lanjut dikatakan di sana. Akhirnya, saudara pulang nanti baca ayat ini di rumah. Ketika waktu itu saudara Yosafat menjadi takut, dia mencari Tuhan dan dia serukan kepada seluruh Yehuda berpuasa, cari Tuhan. Lalu seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan datang kepada dia dan berkata, Tuhan mendengar doamu. Nanti besok kamu turun ke lembah itu dan kamu tidak usah berperang. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Saudara, ini janji Tuhan loh. Dari kesaksian yang saudara dengar dari saya, ada nggak usaha saya? Usaha saya berdoa. Cuma berdoa minta Tuhan berperkara. Ya, dan Tuhan akhirnya melakukan. Lalu Tuhan bilang kamu tidak perlu berperang. Kamu tidak harus berperang karena aku Tuhan yang berperang. Kalau Yosafat berpikir dengan otaknya, logikanya manusia, dia suruh siapin pasukan, dia suruh siapin semua. Kira-kira dia menang nggak? Udah keluar banyak, sudah siapin pasukan, berperang, ya, mengeluarkan banyak tenaga, kalah saudara. Tapi karena dia melibatkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dia melihat mujizat dan pembelaan Tuhan. Saya ini sudah melihat Tuhan itu hidup dan firman-Nya itu ya dan amin. Ya, apalagi hari-hari ini saudara, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi kita, itu dikerjakan, dilakukan Tuhan dalam hidup kita.
Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama dia. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca, akhirnya Yosafat pergi dan turun, dan mereka melihat apa? Semua musuh-musuhnya itu yang begitu banyak laskar, semua mati. Mereka kaget, mereka cuma nyanyi dengan puji-pujian, mereka turun dengan sorak-sorai, kaget, kok semua tinggal mayat yang berhamburan, tidak ada satupun yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan berperang dan mereka saling bunuh. Dan Yosafat dan seluruh pasukannya cuma melihat. Wow, ternyata apa yang aku takutkan tidak terjadi. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu, karena seringkali yang kita takutkan itu tidak terjadi. Amin. Tapi hari-hari ini pilihlah untuk datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, apapun persoalanmu. Seperti Yosafat, dia memilih, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya, saudara. Dia berkata kepada mereka, percayalah kepada Tuhan, ya, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan memberikan kemenangan bagimu. Ayat yang ke-12, Yosafat berseru, mereka semua penduduk di Israel, mereka berseru sama Tuhan begini, ya Allah kami, ayat 12, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami apa? Tertuju kepadamu. Jangan pernah matamu itu hanya tertuju kepada masalahmu, tapi arahkan pandanganmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada semua masalah di hidup kita. Hari ini saudara, apapun ketakutanmu, saya undang para imam musik maju ke depan. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, jangan biarkan ketakutan itu menggerogoti iman kita. Kenapa? Engkau tidak mungkin bisa bertempur, memenangkan pertandingan imanmu hari-hari ini. Kalau engkau hanya tertuju pada ketakutan, maka imanmu lemah, bahkan bisa mati. Hari ini bangkit saudara, dan katakan, Tuhan, aku hanya mau naruh harapan dan andalanku itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau doakan, dari apa yang engkau harapkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita saudara. Biar hari ini kita mau berkata, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang bagaimana mengatasi rasa takut di dalam diri kita. Semoga lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati dan menguatkan setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini mari kita kembali lagi berjalan dalam terang Tuhan, yaitu di dalam Pemazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di mana judul bacaan dia katakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini menandakan bahwa pribadi lepas pribadi hidup sebagai orang fasik, yang malas tahu dengan siapa itu Tuhan, yang malas tahu hidup dengan kebenaran dalam hidupnya. Pada malam hari ini, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam terang Kristus, berjalan di dalam kasih dan anugerah damai sejahtera, sehingga kita dikatakan orang yang berjalan dalam jalan menurut kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dia katakan,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia kalau orang itu hidup tidak bergabung dengan orang fasik, yang selalu hidup untuk melakukan segala kebenaran di dalam hidupnya. Dia digolongkan menjadi orang yang takut akan Tuhan dan selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan dia dalam kumpulan orang percaya kepada Tuhan. Maka dia digolongkan menjadi orang yang selalu hidup belajar takut akan Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan siang dan malam. Hanya dia bisa melakukan, yaitu firman Tuhan. Bab mama, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita belajar berkumpul dan memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kita dikatakan orang yang takut akan Tuhan, yang selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka hidupnya diberkati dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Bab mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari berbahagia orang yang selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Maka dialah yang menemukan segala sesuatu daripada Tuhan, yaitu dia menemukan umur panjang dan selalu senantiasa belajar takut akan Tuhan. Bab mama, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, biar pada malam hari ini mari kita mau renungkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang hidup merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam ayat yang ketiga dia katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Ini identik ketegasan daripada Tuhan. Orang yang hidup dan selalu senantiasa ikut apa maunya Tuhan, hidupnya selalu diberkati, dan apa saja yang ia rencanakan selalu berhasil. Bab mama yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai pohon yang selalu senantiasa dijaga oleh Tuhan, dan kita di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Maka kita dijaga dan dipelihara. Pada waktu tidur bangun keluar masuknya kita diberkati. Pada waktu kita bergumul apapun dalam kehidupan kita, Allah selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah menemukan kita dalam segala hal. Apalagi Tuhan Yesus utus para malaikat Allah menjaga kita. Pada waktu malam kita tidur, Tuhan ada utusan Allah menjaga kita walaupun kita tidur. Tuhan selalu kirimkan malaikat untuk menjaga kita siang dan malam. Dengan demikian, pada waktu kita tidur malam pun Dia akan memberkati kita. Dalam Pemazmur 121 ayat yang pertama, maka dengan demikian kita tetap melekatkan diri kita kepada Tuhan, menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengeluarkan bunga dan buahnya pada musimnya,
kita akan meraih keberhasilan, kita akan menikmati banyak orang menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak akan lemah, kita tidak akan selalu senantiasa, kita tidak akan katakan bahwa kita loyo, tetapi kita kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam ayat yang keempat dari Mazmur pasal 1, bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang ke-6 dia katakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ternyata Tuhan menjaga kita. Tuhan memberikan contoh bagi kita untuk kita mau menuju hidup yang kekal. Kalau kita selalu berbuat banyak kejahatan, maka yang kita lakukan adalah menuju kepada kebinasaan. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, karena kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Kasih manusia selalu terbatas. Dengan demikian, hidup ini selalu senantiasa kita mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita mau undang Tuhan dan selalu menyertai kita, bergaul karib, berakrab bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, pada malam hari ini, mari kita berupaya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita berupaya pegang tangan Tuhan dan menuju jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita hidup di dalam Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Segala kejahatan yang ada di tengah-tengah kita, mari kita halaukan semua. Tidak boleh kita mencari hal untuk mendatangkan banyak malapetaka bagi kita. Tidak boleh kita menjadi lawannya Tuhan, tetapi kita selalu merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Kita hidup selalu berharap kepada Tuhan, maka kita bagaikan pohon yang sudah ditanam dan sudah dibersihkan dan dipupuk dengan firman Tuhan. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.